Oke, hari ini saya diminta untuk berbicara tentang sebuah topik yaitu tentang hati yang berkenan kepada Allah. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam New Living Translation dikatakan, The Lord directs the steps of the godly. Tuhan itu mendirect, Tuhan itu mengarahkan. Tuhan itu menuntun langkah atau keputusan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau kita ingin mengalami tuntunan Allah yang nyata di hidup kita Bapak Ibu. Dalam setiap langkah dan keputusan kita, maka kita perlu belajar menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, kerjakan, bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita mendukakan hati Tuhan, Allah tetap mengasihi kita. Tetapi hanya karena Allah mengasihi kita sebagai anaknya, bukan berarti seluruh tindakan kita otomatis berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu. Hanya karena Allah begitu mengasihi kita sebagai biji matanya, sebagai umat tebusannya, tidak otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita jalani, apa yang kita katakan, itu berkenan kepada Tuhan. Yes, Allah mengasihi kita. Tapi soal berkenan itu soal hal berbeda. Kata berkenan itu kalau secara sederhana dapat diartikan berkenan itu artinya disukai, suka, menyenangkan saya. Kalau ini berkenan kepada saya, ini saya sukai, ini menyenangkan saya menerimanya, saya bisa menerimanya sesuai dengan selera saya, bisa dinikmati, itu adalah hal yang berkenan. Saya sering mendapati momen ulang tahun saya kadang-kadang kurang menyenangkan Bapak Ibu. Bukan karena saya nggak dirayain ulang tahunnya, saya juga nggak terlalu suka dirayakan ulang tahunnya. Tapi seringkali saya dikasih hadiah dan dikasih kado sama beberapa orang yang dekat dengan saya, yang kadonya ternyata nggak cocok buat saya Bapak Ibu. Pernah nggak dapat kado saya begitu? Dikasih tas bagus, tas mahal, mereknya aja mahal. Tapi kalau dipakai kayaknya nggak saya banget begitu. Jadi kalau saya pakai saya akan jadi orang aneh. Jadi tas mahal itu saya nggak pernah pakai. Tapi kalau saya kasih orang, saya takutnya orang tersinggung kan. Saya dikasih sepatu, dikasih baju, dikasih jam tangan. Yang ketika datang, oke, gitu. Kayaknya saya tidak mungkin pakai barang ini begitu. Ya mungkin ada orang-orang yang maksudnya baik, niatnya baik. Tetapi ketika diberikan kepada saya, itu nggak cocok sama selera saya. Nggak cocok dengan saya. Jadi saya kurang suka begitu Bapak Ibu. Tapi tanpa bermaksud menyinggung orang tersebut tentunya saya tahu effortnya Bapak Ibu ya. Mungkin dia berupaya mencarikan sebuah kado aja itu sudah puji Tuhan. Tapi ada orang yang memang pinter nyari kado Bapak Ibu. Pernah ya kita ketemu sama orang-orang yang kalau nyari kado tuh pinter udah ngebayangin kita dulu. Kalau Bapak ini jangan dikasih baju kayak begini, gak cocok katanya. Nah ini nih bajunya cocok nih, kalau pakai keren begitu. Ada orang yang mikirin Bapak Ibu. Istri saya tuh kalau nyari kado buat orang lain mikirnya 2 bulan kayaknya. Dari mikir harganya sampai mikir modelnya, warnanya gitu. Dia bayang-bayangin begitu. Kalau saya paling gampang ngasih kado tuh buku Bapak Ibu. Suruh baca aja orang biar pinter. Jadi saya bilang jangan kasih buku terus dong. Kasih sepatu, kasih baju, kasih jaket, kasih blazer, apalah begitu. Terus saya bilang saya enggak tahu ukurannya. Yang pertama, yang kedua saya enggak tahu orangnya suka atau enggak. Karena trauma Bapak Ibu ya. Saya sering dapat sesuatu yang ternyata enggak cocok buat saya. Bapak Ibu, saya enggak membenci orang-orang yang kasih kado loh. Saya sayang sama mereka. Cuman pemberiannya itu enggak cocok buat saya. Nah ini baru ngomongin gak cocok Bapak Ibu ya. Baru ngomongin gak cocok. Saya itu orang Surabaya Bapak Ibu. Saya ini orang Jawa Timur. Keluarga saya tuh dari Jawa Timur. Lidah saya tuh udah biasa makanan-makanan Jawa Timur dari kecil. Yang namanya rawon, soto gitu ya. Jadi kalau pelayanan ke Surabaya itu nomor 1 gitu ya. Kita makan rawon tuh tiap hari, 4 hari berturut-turut. Anak saya protes. Saya bilang rawon tuh makanan paling enak. Saya bilang begitu. Anak saya bilang ke Surabaya kayaknya
Yang ngundang kita mau ajak kita makan sushi loh, Dad. Jadi nggak mau, enggak makan sushi di Jakarta aja. Kita makan rawon, kita makan soto, kita makan bebek gitu ya. Tapi paling cocok itu rawon dan soto Bapak Ibu. Waduh, itu luar biasa kalau di Surabaya. Makanan Surabaya yang paling nggak cocok di lidah saya adalah rujak cingur. Jadi jangan coba-coba traktir saya makan itu Bapak Ibu. Kalaupun saya makan, saya terpaksa. Karena nggak ada makanan lain. Dan harus menghargai orang yang memberikan makan, ya kita makan. Tapi itu bukan hal yang berkenan di hati saya. Bukan hal yang menyukakan saya, bukan hal yang cocok dengan saya. Bukan hal yang sesuai dengan selera saya Bapak Ibu. Itu baru ngasih yang namanya makanan nggak cocok. Tapi masih bisa dimakan. Bagaimana dikasih makanan basi Bapak Ibu? Dikasih makanan yang, saya pernah satu kali dijamu sama seseorang di luar kota. Pak Pendeta main ke rumah saya masak. Besok saya masak. Benar dia masak, makanannya banyak. Satu meja itu itemnya banyak Bapak Ibu. Waktu saya makan, enak gitu ya. Jenis makanannya saya juga suka. Tapi kok waktu saya cicipi kok agak asam-asam gitu ya. Ini asam memang kiblatnya asam gitu ya. Atau apa ya, ternyata makanan tersebut sudah gak fresh Bapak Ibu. Belum basi sih, tapi diambang basi kayaknya begitu ya. Jadi pulang dari situ, saya diare, saya sakit perut. Saya asam lambung, semua komplit Bapak Ibu ya. Di situ saya pikir, wah. Makanan itu tidak berkenan sebetulnya ternyata. Walaupun awalnya kayaknya wow gitu ya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, Allah mengasihi kita. Tetapi hanya karena dia mengasihi kita, tidak otomatis seluruh hidup kita, apa yang kita lakukan tuh berkenan kepada Tuhan. Saya mengasihi anak saya, kita semua mengasihi anak kita Bapak Ibu. Amin. Sayang anak ya, amin. Tapi kalau anak Anda pulang dan membawa nilai jelek. Sekarang nilai A, B, C, D, E, F gitu kali ya. Nilainya F. Kalau zaman dulu pakai angka nilainya 20, 30 dapat jelek. Nilai itu gak menyukakan kita kan. Kita kan gak bilang mantap anakku gitu kan. Enggak begitu dong. Dapat nilai 20, 30 gitu jelek atau gak lulus gitu nilainya. Gak bisa semua ujiannya kita kan gak bilang mantap good papa suka sama kamu. Kan enggak. Kita sayang sama dia, tapi nilainya, hasilnya itu gak berkenan di hati kita. Gak cocok dengan apa yang kita mau. Gak cocok dengan keinginan kita. Sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Allah kita itu punya selera. Allah itu punya hal-hal yang menyukakan hatinya, menyenangkan hatinya. Karena itu kita perlu belajar menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Karena ternyata gak semua hal yang kita kerjakan, itu otomatis berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya kadang berpikir, untuk apa ya kita khotbah tentang punya hidup berkenan sama Tuhan? Oh kayaknya banyak orang modern tuh merasa topik berkenan ini biasa saja gitu. Apa untungnya buat saya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya belajar dari pengalaman saya dengan hadiah-hadiah tadi gitu ya. Hadiah-hadiah yang diberikan yang tidak sesuai selera saya, gak cocok dengan saya. Itu jadi hadiah yang sia-sia. Ternyata sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan, kalau itu tidak berkenan di hati Tuhan, ternyata itu jadi hal yang sia-sia. Contohnya persembahan dan penyembahan Bapak Ibu. Ibadah dari ibadah Kristen yang mengacu pada perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu diwarnai oleh dua kata kan. Persembahan dan penyembahan. Kan begitu Bapak Ibu, betul gak? Semua bentuk ibadah. Mulai dari kemah suci, bait Allah, sampai ibadah perjanjian baru, para rasul. Itu disatukan oleh dua kata ini. Di mana ada ibadah, di situ ada persembahan. Makanya ada sistem korban. Makanya orang Kristen yang tidak mau berkorban, berarti orang Kristen yang tidak serius ibadahnya. Karena ibadah itu soal berkorban. Sejak asal muasalnya. Jadi dua kata ini menggambarkan ibadah. Satu persembahan, dua penyembahan. Dan kedua kata ini, kata dasarnya sama. Sembah Bapak Ibu. Dari kata sembah muncullah kata persembahan. Dari kata sembah muncullah kata penyembahan. Hanya karena kita menyembah Tuhan, ternyata tidak otomatis penyembahan kita berkenan loh di hati Tuhan. Hanya karena kita memberi persembahan, tidak otomatis tuh ternyata persembahan kita tuh berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat mengatakan demikian. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi ada korban yang lebih baik.
Ada korban yang asal-asalan. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Allah berkenan pada persembahan Habel dan tidak berkenan kepada persembahan Kain. Ternyata ada persembahan yang tidak berkenan Bapak Ibu. Jadi sebagai orang Kristen tuh kita jangan GR dulu. Merasa kalau kita memberi bagi Tuhan, memberikan persembahan bagi Tuhan, baik melalui kantong kolekte, transfer, kiris dan sebagainya. Jangan berpikir bahwa persembahan kita otomatis diterima Tuhan. Karena ternyata ada persembahan yang berkenan, ada persembahan yang tidak berkenan Bapak Ibu. Hosea 8 ayat 13. Hosea 8 ayat yang ke-13. Hosea pasal yang ke-8 ayat ke-13 mengatakan mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Kalau tadi kita dapat contoh ada Habel yang persembahannya berkenan kepada Tuhan. Maka di Hosea Tuhan mengatakan ada orang-orang, ada umat yang mencintai korban sembelihan. Mereka suka memberikan korban. Suka untuk mempersembahkan dan menyembah. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ternyata yang membuat persembahan kita tidak berkenan bukan karena persembahannya Bapak Ibu. Bukan karena Habel itu persembahannya berkenan bukan karena Tuhan itu karnivora. Makannya daging, gak makan sayur Bapak Ibu. Tetapi dibilang ia tidak berkenan kepada mereka. Bukan persembahannya. Jadi ternyata persembahan itu gak berkenan bukan karena persembahannya tapi karena orang yang memberikannya. Makanya hati yang berkenan itu adalah dasar dari persembahan yang berkenan Bapak Ibu. Hidup yang berkenan pada Tuhan, hati yang berkenan pada Tuhan adalah dasar bagi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah dasar bagi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya kalau kita tidak memberikan persembahan penyembahan dengan benar dan itu nggak berkenan kepada Tuhan, berarti persembahan Anda, penyembahan Anda, pelayanan Anda itu sia-sia. Sia-sia. Sia-sia itu artinya nggak ada hasilnya, nggak ada dampaknya. Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu sia-sia? Kerja keras dari pagi sampai malam, tapi nggak dapat apa-apa, itu sia-sia, kan begitu? Sia-sia. Jadi ternyata punya hati yang berkenan itu penting. Jangan asal bilang begini, yang penting saya sudah ke gereja hari ini. Jangan yang penting asal sudah ke gereja mikirnya. Saya datang ke gereja hari ini memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya datang untuk beribadah, memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik. Karena saya ingin berkenan kepada Tuhan. Karena kalau tidak, ibadah kita sia-sia. Gak ada dampaknya. Buat orang lain, buat kita. Gak ada berkatnya. Gak ada perubahan hidup. Cuma absen. Cuma hadir. Saya percaya Tuhan merindukan persembahan yang berkenan Bapak Ibu. Amin. Tuhan merindu pelayanan yang berkenan. Penyembahan yang berkenan. Bukan yang sia-sia. Jadi hanya karena kita anak Tuhan. Tidak otomatis apa yang kita berikan kepada Tuhan itu menyukakan hati Tuhan. Yesaya 1 ayat 13. Coba kita lihat. Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13. Coba kita rubah Bapak Ibu mulai hari ini pemikiran kita. Yang penting udah kasih persembahan. Yang penting udah kasih perpuluhan, yang penting udah ke gereja. Kita ubah yuk mindset yang penting udah itu tuh kita ubah yuk. Karena Yesaya 1:13 bilang ini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijian bagiku. Kita selama ini berpikir Tuhan tuh suka duit Bapak Ibu. Kita mau kasih persembahan buat Tuhan, kita kasih. Tapi Tuhan ternyata punya harga diri. Memang punya harga diri gitu ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Tuhan gak tahan sama kebaktiannya. Kita pikir Tuhan tuh cinta kebaktian, suka duit. Saya baru nonton film Mandarin beberapa hari yang lalu. Cerita film silat gitu ya, film-film kungfu begitu Bapak Ibu. Itu momen dimana orang barat sedang datang ke menjajah di Cina begitu ya, di Hong Kong dan sebagainya. Lalu orang-orang itu beberapa orang penting dari Cina harus memberi setoran kepada bos-bos barat.
Dan ini karena gerombolan tukang jualan ikan di pasar. Kasih uang segepok Bapak Ibu pakai amplop coklat begitu ya. Dia kasih ke ini ya, penjajahnya begitu ya. Nih uang setoran hari ini. Dibuka, dia bilang, oh uangmu tuh bau ikan katanya. Your money stink katanya, bau. Terus dia senyum, but I love money. Gak apa-apa, walaupun bau ikan yang penting ini duit katanya begitu. Tuhan tuh gak gitu Bapak Ibu. Penjajah begitu, asal itu duit, uangnya bau ikan dia cuci pokoknya. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijian bagiku. Tuhan tidak perlu uang kita. Dia mau hati kita. Dia mau hati yang berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kalau kita jadi anaknya yang Tuhan mau gak cuma sekedar punya anak di rumah. Kita punya anak di rumah kan seneng ya. Tapi kan kita gak mau cuma ada tampilannya doang. Kita mau hatinya kan. Hati yang sayang sama kita. Kalau ada momen hal yang paling saya rindukan setiap kali saya pulang pelayanan dari luar kota Bapak Ibu. Atau saya masuk rumah yang paling saya rindukan adalah kalau anak saya lari dan peluk Daddy gitu ya. Anak saya lari dan bilang Daddy gitu ya, Adriel. Itu udah paling the best. Tapi kalau dia lagi asik sendiri sama mainannya. Saya pulang dia cuman dia asik. Saya ngerasa kok mainannya penting daripada papanya ya. Padahal yang beli mainan pun papanya begitu. Apa kita ambil aja mainannya kita buang gitu. Karena saya ingin hatinya Bapak Ibu. Sama dengan Tuhan dia mau hati kita. Dan lu bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Kita kan harus belajar untuk mengenal Tuhan kan. Tahu seleranya apa. Tahu maunya apa. Kalau kita mengenal Tuhan kita jadi ngerti maunya Tuhan apa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa mengenal Tuhan itu lebih penting daripada mendengar suara Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa mengenal pribadi Tuhan, mengenal karakter Tuhan itu lebih penting dari mendengar suara Tuhan. Tolong jangan salah sangka, saya nggak bilang bahwa mendengar suara Tuhan itu nggak penting. Bukan. Mendengar suara Tuhan itu penting. Kita bisa mendengar suaranya karena Allah berbicara kepada kita. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada mendengar suara. Yaitu mengenal pribadi. Makanya suami istri kadang-kadang suka ribut. Ketika suaminya ngomong sesuatu, istrinya ngertinya lain. Kenapa? Karena dia dengar suara tapi gak kenal pribadinya. Kan kalau ada momen tertentu Bapak Ibu ya suami istri kasih kode kan. Pak, apa? Gak ngerti kan begitu. Gak ngerti. Tapi ada yang begini, Pak, oke, kok ngerti? Karena mengenal Bapak Ibu. Tapi ada orang yang kan aku udah ngomong berkali-kali. Oh maksud kamu itu. Berarti kan cuma dengar suara gak ngerti. Gak mengenal kan. Mengenal Tuhan itu lebih penting daripada mendengar suaranya. Kita pengen dengar suara Tuhan tapi gak mau mengenal pribadinya, gak tahu seleranya. Istri saya itu tahu banget. Kalau hari Minggu saya khotbah di Jakarta, itu keliling-keliling Bapak Ibu, itu pulang udah capek. Nah saya gak pernah pulang ke rumah, biasanya saya jemput istri saya di gereja. Jadi kalau hari Minggu tuh kita pulangnya malam. Jadi kalau pulang siang, pulang sore, pulang malam pelayanan beberapa gereja Bapak Ibu, datang ke saya akan jemput istri saya suka tanya, kamu di mana nih sama teman-teman di gereja, sama para leader di gereja? Oh lagi makan di sini. Biasanya kalau malam mereka dinner, saya susul Bapak Ibu. Setelah 4-5 kali khotbah tuh, waduh makan saya gak bener seharian, lapar, lemes, capek begitu ya. Saya bilang saya susul. Nah istri saya tuh tahu selera saya. Kalau ke sebuah restoran kurang lebih dia punya gambaran makanan apa yang saya suka, makanan apa yang saya nggak suka. Dia tahu betul suaminya ini nggak suka makan pedas sama asam Bapak Ibu. Itu kalau combo asam pedas udah saya nggak bisa gitu ya. Jadi dia tahu itu. Dia tahu bahwa minuman suaminya itu bukan kopi. Jadi saya mohon maaf kalau Bapak Ibu ajak saya ngopi saya nggak bisa gitu ya. Saya minumnya teh gitu ya. Saya suka teh anget, teh panas itu favorit saya sama air mineral. Udah begitu. Nah jadi saya kadang-kadang suka kontak istri saya kan. Minggu sore, minggu malam, sayang kamu di mana? Di Kelapa Gading, di tempat makan ini. Oke saya susul. Nah biar cepat saya bilang, di situ ada makanan apa? Gitu. Oh ada makanan ini. Saya kirim ya fotonya misalnya begitu. Menunya saya akan bilang tolong pesenin. Nanti pastikan saya kurang lagi sampai 40 menit gitu ya. Pastikan begitu saya sampai itu makanan udah keluar. Karena udah lapar Bapak Ibu. Saya mesennya by phone jauh-jauh waktunya supaya jangan begitu sampai baru pesen. Datangnya
40 menit lagi, setengah jam lagi kita bisa pingsan kelaparan begitu kan. Jadi saya suka kontak. Nah satu kali saya lupa bawa charger di mobil. Kan biasanya ada kabel gitu ya buat ngecharge. Power bank juga nggak bawa. Jadi baterai itu udah genting. Saya coba tanya, kamu di mana? Saya udah selesai pelayanan nih, saya mau susul Kelapa Gading. Dia sebut nama tempat makannya, di sini. Gitu. Nah saya bilang saya udah mau jalan, saya di parkiran. Dan waktu saya telepon, saya bilang saya mau telepon dia, mau kasih tahu dan mau tanya makanan apa di sana. Tiba-tiba mati HP-nya Bapak Ibu. Mati, baterainya habis, nggak ada charger. Istri saya tahu saya akan nyusul ke sana. Capek seharian. Udah saya ngebut sampai ke sana. Begitu tiba sudah ada makanan Bapak Ibu dan minuman. Istri saya bilang apa? Aku tahu kamu kelaparan. Sepertinya bateraimu habis. Jadi aku pesenin buat kamu makanan ini. Ini enak, kamu pasti suka. Dan ini minumannya, teh anget. Bapak Ibu, hari itu istri saya gak dengar suara saya karena habis baterai. Tapi dia memutuskan karena dia mengenal pribadi saya. Dia tahu suaminya suka makan apa, gak suka makan apa. Dia tahu suaminya capek, jadi dia memutuskan karena dia mengenal saya. Dan hidangan itu adalah hidangan yang berkenan di hati saya. Karena lapar apalagi. Jadi penting untuk kita mengenal Bapak Ibu. Mengenal. Supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita punya hidup berkenan sama Tuhan. Bagaimana kita punya hati berkenan kepada Tuhan. Dengan cepat saja Bapak Ibu kasih Tuhan. Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat berikutnya dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk dan tidak akan kau pandang hina ya Allah. Bapak Ibu, yang pertama hati yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang bertobat. Jadi Mazmur 51 ini adalah tentang doa pertobatan Daud ketika dia jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba. Dikatakan engkau gak berkenan kepada korban sembelihan Tuhan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran engkau gak menyukainya. Karena korban sembelihan pada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang bertobat Bapak Ibu. Hati yang patah dan remuk yang tidak akan kau pandang hina. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada penyembahan tanpa pertobatan. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan tanpa pertobatan. Tuhan tidak berkenan kepada pelayanan tanpa pertobatan. Pertobatan, hati yang bertobat itulah hati yang berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya di tempat ini Tuhan mencari suami-suami yang rajin bertobat. Amin. Kok suaminya gak amin kayaknya. Di tempat ini Tuhan mencari istri-istri yang rajin bertobat. Amin. Karena di mana ada pertobatan, di situ ada pertumbuhan Bapak Ibu. Matius 3 ayat 8 bilang begini, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi buah itu harus sesuai dengan pertobatannya. Jadi kalau kita bertobat soal kemarahan, nanti buahnya akan seputar itu. Kita berubah menjadi lebih lembut, gak suka marah-marah. Kalau kita bertobat soal kejujuran, soal kebohongan nih, jadi jujur. Buah kita akan sesuai dengan pertobatan kita. Nah kadang-kadang yang paling repot adalah pertobatan itu perlu kesadaran. Makanya ibu-ibu di sini kalau doain suaminya, jangan doain dulu suaminya bertobat, ibu-ibu. Doain dulu suaminya sadar. Karena kalau dia gak sadar, dia gak bakal tobat, kan begitu. Doain sadar dulu aja, begitu. Orang tuh kalau gak nyadari dia boros dan keuangan dia buruk pengelolaannya karena memang dia boros, ya dia gak akan ngerasa dia yang salah. Keuangan babak belur dia nyalain pemerintah, nyalain bos, perusahaan. Padahal salahnya mungkin bukan di situ, salahnya di borosnya dia. Tapi orang kalau gak sadar kan gak akan berubah. Makanya penting buat kita itu untuk hidup dalam pertobatan. Daud aja berdoa minta selidiki aku ya Tuhan. Lihatlah hatiku, periksalah hatiku. Kita perlu pertolongan Tuhan Bapak Ibu untuk mengenali hati kita. Tuhan rindu kita jadi umat yang bertobat. Jadi hamba Tuhan pun juga harus bertobat Bapak Ibu. Amin. Hamba Tuhan bukan dewa, bukan Tuhan. Kita tuh hamba Tuhan juga harus terus menerus bertobat. Memperbaiki diri. Mengenali sikap-sikap hati yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu harus.
Harus. Hati yang bertobat inilah yang menjadi kerinduannya Tuhan buat kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak hidup dalam pertobatan, jangankan berkenan sama Tuhan. Berkenan sama keluarga aja enggak, jangan-jangan kita. Kalau kita hidupnya nggak penuh dengan pertobatan, kita nggak mau mengubah sifat-sifat jelek kita Bapak Ibu. Jangankan berkenan sama Tuhan, berkenan sama karyawan aja enggak. Kadang-kadang saya suka diundang ibadah kantor. Khotbah di ibadah kantor gitu Bapak Ibu, Jumat siang. Itu biasanya ketahuan. Kalau atasannya Kristen, supervisornya atau manajernya atau direkturnya gitu ya. Pak, ini ada direktur keuangan kita ikut ibadah begitu. Namanya Pak ini, nanti tolong disebut ya. Oh ya. Nah, kadang-kadang direkturnya datang, ada yang bersuka cita. Pak, ayo Pak, ibadah Pak, seneng. Dari sambutannya kita tahu, oh ini direkturnya baik. Makanya semua happy kalau direktur ikut ibadah. Tapi ada yang direkturnya masuk, semua mukanya tegang Bapak Ibu. Nyalamin, Pak. Semua kaku begitu. Apalagi kalau tiba-tiba direkturnya angkat tangan bilang, saya mau kesaksian. Puji Tuhan, Tuhan tuh baik Bapak Ibu. Ketika saya hidup benar, hidup jujur, dan saya mengandalkan Tuhan, perusahaan ini diberkati Tuhan. Itu mukanya, karyawannya kayak gak percaya. Dari situ kita tahu kayaknya ada yang salah nih kayaknya begitu. Saya pernah satu kali di sebuah persekutuan doa ada satu bapak mau kesaksian. Dia bilang, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun ini Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Saya jadi pribadi yang jauh lebih sabar. Istrinya, hah? Gitu. Refleks, hah? Kaget dia. Lebih sabar. Kapan sabarnya? Berarti kan gak cocok. Jangan berkenan sama Tuhan, sama istrinya aja istrinya gak berkenan Bapak Ibu. Di mimbar ini semua bisa ditipu Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lihat dari saya hari ini bukan karakter saya di mimbar. Ini karunia saya, benar gak? Makanya saya sering nasihati anak-anak rohani saya yang masih muda-muda yang cari pasangan hidup. Saya bilang kalau kamu terpukau sama satu anak pencinta Tuhan, jangan lihat di mimbar, itu karunianya. Di bawah mimbar itu karakternya. Atau dia memperlakukan orang lain siapa saja, itu kelihatan karakternya. Kalau di atas mimbar semua karunianya yang kelihatan. Dan itu gak nunjukin apa-apa. Tapi carilah orang yang mau bertobat, mau berubah. Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8 mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8 bilang begitu. Yang kedua Bapak Ibu, hati yang berkenan yang pertama adalah hati yang bertobat. Yang kedua, Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Jadi yang pertama tadi, yuk latih hati kita untuk mau bertobat. Yang kedua, Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu, hati yang berkenan pada Tuhan, yang kedua adalah hati yang mau melakukan kehendak Allah. Jadi kalau hati kita nggak ingin melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari, maka hati kita nggak berkenan pada Tuhan. Kalau kita berdoa doa Bapa kami, kita akan tahu bahwa tujuan doa Bapa kami itu bukan diri sendiri. Doa Bapa kami ada satu bagian yang mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena tujuan doa itu bukan kita dapat apa yang kita mau. Tapi tujuan doa adalah supaya Tuhan dapat apa yang Dia mau dari hidup kita Bapak Ibu. Tujuan doa adalah supaya kita hidup dalam kehendak Bapa. Waktu kita berdoa sebagai orang Kristen itu bukan cuma supaya kita tambah kaya, tambah segala macam. Bukan, tapi supaya kita semakin menghidupi kehendak Allah dalam hidup kita. Makanya tujuan doa Bapa kami itu gak cocok buat orang yang egois. Gak match. Karena ayatnya bilang, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu gak cocok sama orang egois. Apalagi kalimat doa Bapa kami yang bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuh doanya apa? Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami, bukan makanan saya. Doa Bapa kami itu gak minta makanan saya loh, mintanya makanan kami. Kenapa makanan kami? Karena ada jatah orang lain di situ Bapak Ibu. Dalam setiap berkat yang kita terima itu ada jatahnya orang lain. Makanya yang diminta adalah makanan kami, bukan makanan saya. Doa Bapa kami itu gak cocok buat orang egois.
Karena doa Bapa kami itu diajar supaya kita hidup dalam kehendak Allah, hidup dengan kehendak Bapa. Satu kali saya dengar sebuah pengajaran, ada satu orang yang mengajar begini. Kalau kita sudah kenal Yesus, kalau kita sudah lahir baru nih di dalam Tuhan, jangan pusing-pusing katanya. Karena kehendak kamu sama kehendak Bapa tuh otomatis menyatu, katanya begitu. Jadi kalau kamu bingung, aduh ini kalau aku memutusin begini, ini kehendak Tuhan atau bukan ya. Kalau aku mau ambil langkah begini dalam bisnisku, ini kehendak Tuhan atau bukan ya. Udah putusin aja, karena kehendakmu dan kehendak Allah otomatis menyatu. Maka apa yang kamu lakukan itu otomatis kehendak Allah. Ini bahaya Bapak Ibu, pengajaran kayak begini. Kehendak kita dan kehendak Bapa tuh tidak otomatis menyatu. Kalaupun menjadi satu, itu karena kita yang ngalah. Karena kita yang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Karena Yesaya 55 ayat 89 bilang, sebab rancanganku, kata Tuhan, bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu, setinggi langit dari bumi. Demikianlah rancangan Tuhan dan dari rancangan kita. Jadi kehendak kita sama kehendak Bapa tuh enggak otomatis selaras Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 16-17 bilang, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Kehendak kita dan kehendak Bapa enggak otomatis menyatu. Tapi harus menyatu dengan cara kita yang menyelaraskan Bapak Ibu. Kita yang menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah. Yuk jadikan kehendak Allah prioritas dalam hidup kita, amin. Jangan takut kalau Bapak Ibu di sini ada yang merasa, saya belum pelayanan, saya gak punya pelayanan di gereja ini. Esensi pelayanan itu bukan nyanyi Bapak Ibu. Esensi pelayanan itu bukan berdiri di mimbar, tapi esensi pelayanan adalah melakukan kehendak Allah. Orang itu jadi pelayan, tugasnya apa? Melakukan kehendak Tuhan atau orang yang dia layani. Tugas ART apa? Asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga. Tugasnya adalah bukan nyapu, bukan ngepel, tapi melakukan apa yang disuruh tuannya. Makanya kalau nggak ada kerjaan lagi, nggak disuruh-suruh lagi, main badminton. ART-nya, gitu kan? Main Mobile Legends dan sebagainya. Kita datang ke restoran, pesen nasi goreng sama waitersnya. Tugas waitersnya adalah mencatat pesanan dan bawa apa yang kita pesan. Dilakukan kehendak kita kan. Satu kali saya pergi sama seorang teman pelayanan ke Kupang Bapak Ibu. Pelayanan ke Kupang, habis pelayanan capek begitu ya makan seafood. Saya bilang saya mau jus semangka. Saya bilang, Nona, 1 jus semangka. Saya bilang gitu kan. Datang jusnya warna kuning Bapak Ibu. Kuning sekuning-kuningnya. Wah kaget dong. Saya pikir positif aja kan. Oh mungkin semangka kuning kali ya di sini. Saya belum pernah minum semangka. Ini pertama kali ke Kupang kayaknya. Saya seruput, saya kaget. Bukan semangka, ini mangga. Angkat tangan dong. Nona, salah ini bukan semangka. Saya bilang, Nona saya pesannya jus semangka. Saya bilang begitu. Iya ini jus semangka. Saya pesannya jus semangka. Ini bukan jus semangka, ini jus semangka. Gitu. Saya sadar apa yang salah kan. Saya pesannya jus semangka. Oh, jus semangka, jus semangka. Dia pikir itu mangga. Salah pelafalan Bapak Ibu. Tolong diganti. Nggak berkenan nih. Saya maunya, yang namanya melayani itu melakukan kehendak Tuannya kan begitu. Yang pesan seperti apa? Sama, kehendak Tuhan itu apa Bapak Ibu? Kerjakan itu, lakukan itu dengan segala harganya. Sebelum COVID, saya sering diundang khotbah di sebuah gereja di daerah Cengkareng. Saya nggak sebut daerahnya. Tapi jalanannya luar biasa Bapak Ibu. Hancur lebur. Mobil saya itu sedan. Jadi kalau saya lewat jalanan itu, saya doa darah Yesus gitu. Dalam nama Yesus gitu. Karena dikit-dikit kena bawahnya mobil. Truk, truk, truk. Kan saya deg-degan begitu. Aduh gitu. Lemes sampai. Nah COVID terjadi. Kita nggak keluar rumah, nggak pelayanan. Hampir 2 tahunan begitu Bapak Ibu. Habis COVID, saya diundang khotbah lagi di gereja yang sama. Saya mikir positif kan, saya datanglah. Kenapa? Karena siapa tahu momen COVID dipakai waktunya sama. Itu kan daerah kompleks soal Bapak Ibu, daerah kompleks perumahan begitu. Siapa tahu daerahnya udah dibetulin ya. Di aspal jalanannya atau di beton biar lebih bagus. Itu kan jalan kompleks, masa nggak mau patungan sih. Itu mobil yang kan bukan mobil saya just tahun sekali ke situ. Deg-degan gimana yang tinggal di situ gitu kan. Jadi saya mikir positif. Waktu saya datang Bapak Ibu ya, habis COVID nih khotbah di situ. Masih sama Bapak Ibu, lebih parah lagi jalanannya.
Jadi saya sirkus kalau lewat situ tuh kayak kiri, kanan. Nggak ada jalanan sepi, saya kiri, kanan gitu ya, megol-megol begitu ya. Hanya untuk supaya nggak kena bawahnya mobil tuh. Druk, tek, gruk, gruk gitu ya. Aduh, ya udah datang beresin hati dulu sama Tuhan baru khotbah. Pulang khotbah gitu ya. Aduh, saya dalam hati, Tuhan ini pulang harus lewatin jalanan Via Dolorosa lagi, gimana ceritanya begitu. Terus saya sebelum masuk mobil tanya sama yang ngundang. Ini pendeta lain kalau datang ke sini nggak ada yang naik sedan ya, saya tanya gitu. Saya ngebayangin naik sedan, saya deg-degan atau mobilnya pada tinggi-tinggi ya. Oh, minggu lalu naik Mercy, Pak. Waduh, saya Vios aja deg-degan gimana Mercy lewatin sini begitu kan. Akhirnya saya pulang, lagi Bapak Ibu, sirkus lagi, duk, tak, duk gitu. Sampai tol, saya doa sama Tuhan, aduh Tuhan, boleh gak sih gak kesini lagi. Nah, sampai rumah, saya buka makanan, saya dikasih makanan dari gereja kan. Saya buka buat makan malam, saya makan sendirian. Istri saya sudah makan, anak saya sudah makan. Saya makan sendirian di meja makan, sambil doa ya sama Tuhan. Curhat nih ke Bapa di sorga. Sambil makan saya bilang gini, Tuhan, saya tuh bersyukur loh Tuhan kasih saya pelayanan sampai hari ini banyak banget. Saya yang bukan siapa-siapa, gak dikenal orang, gak punya bakat, gak punya apa-apa. Hari ini dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan, so saya senang loh. Dan saya nggak pengen plan itu pilih-pilih. Mau gereja besar, gereja kecil, selama waktunya pas kita datang begitu ya. Tapi Tuhan, boleh nggak kali ini saya nggak balik ke gereja ini lagi. Saya nawar nih. Bukan karena gerejanya kecil, bukan karena kayak PK-nya kecil, tapi boleh nggak Tuhan? Karena jalanannya Tuhan. Saya nggak kepengen tiap tahun saya ganti kaki-kaki mobil, servis mobil, gara-gara pelayanan di gereja ini terus. Gitu, saya bilang gitu. Boleh ya Tuhan ya, lain kali saya tolak pelayanannya, saya bukan apa, saya nggak tahan sama jalanannya. Saya bilang. Lagi ngomong begitu sambil makan Bapak Ibu, itu ada chat masuk di HP saya. Chat masuk, ada satu anak muda yang saya kenal di gereja itu dari zaman dia youth, anak muda, sekarang udah kerja. Dia bilang, halo Kak Ferry apa kabar, ingat aku enggak, disebut namanya. Saya ingat gitu, saya ingat karena pernah beberapa kali kontak saya. Terus dia bilang, kok tadi Kak Ferry khotbah di gereja saya datang loh. Tapi sorry ya saya pulang duluan, gak sempet nyapa. Dia bilang begitu. Dan dia bilang ini, asal Kak Ferry tahu, saya sudah 2-3 tahun tuh ninggalin Tuhan. Bukan karena COVID, benar-benar gak ke gereja karena jauh dari Tuhan, ninggalin Tuhan, pokoknya kecewa sama Tuhan, benar-benar ninggalin Tuhan. Tetapi belakangan ini saya dijamah sama Tuhan, saya mau balik sama Tuhan. Dan hari ini adalah hari pertama kali saya ke gereja lagi setelah 3 tahun. Oh, saya gak tahu, karena gak ke gereja minggu sebelumnya, gak tahu yang khotbah siapa, saya kaget. Yang khotbah kok Ferry yang dulu sering khotbah di youth gereja saya, dia bilang begitu. Thank you ya kok. Karena seluruh khotbah Kak Ferry hari ini dari awal sampai belakang itu semuanya buat saya. Terima kasih buat pesannya. Saya bertobat sungguh-sungguh. Saya baca itu Bapak Ibu nangis. Saya lagi makan saya nangis, saya bilang Tuhan saya gak jadi Tuhan. It's okay. Karena mobil saya gak sebanding dengan jiwa-jiwa yang bisa dibawa sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena yang penting kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau saya maunya mobil saya aman-aman aja begitu. Tapi jadi mobil tempur, ya udahlah itu mobilnya Tuhan ya biarin aja. Gitu. Yang ketiga Bapak, yang terakhir. Hati yang berkenan sama Tuhan itu seperti apa sih? Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi hati yang berkenan pada Tuhan adalah hati yang memiliki iman Bapak Ibu. Hati yang berkenan adalah hati yang memiliki iman. Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa sih hati kita penting? Saya yakin Pastor Wigan udah bahas di minggu lalu. Kenapa sih hati kita penting? Karena hati kita adalah tempat di mana seluruh keputusan kita tuh dibuat di sini Bapak Ibu. Perasaan kita itu mengelola rasa. Kita rasa takut, rasa marah, rasa sedih, itu mengelola rasa. Pikiran kita itu berlogika, mengelola data, informasi, membayangkan dengan imajinasi, menyimpan data dengan memori gitu ya. Tetapi yang memutuskan itu bukan pikiran, bukan juga perasaan, tetapi hati kita yang memutuskan. Makanya hati kita itu targetnya Tuhan. Tuhan tuh incer hati kita. Dan hati kita juga targetnya iblis Bapak Ibu. Karena hati adalah tempat kita memutuskan segala sesuatu. Kalau hari ini Anda percaya pada firman Tuhan, itu hati Anda yang memutuskan.
Kalau kita taat sama kebenaran, hati kita yang memutuskan. Kalau hari ini kita mau mengampuni orang lain, hati kita yang memutuskan. Kalau kita hari ini mau memberi, memberkati orang lain, hati kita yang memutuskan. Makanya hati itu penting karena hati adalah tempat di mana seluruh keputusan kita dibuat di situ, Bapak Ibu. Makanya hati kita tuh targetnya Tuhan kan. Dan juga targetnya iblis, dia ingin rusak hati kita. Iblis ingin membuat kita kecewa, kepahitan, tawar hati, segala macam penyakit hati, ketakutan. Tuhan mau kita punya hati yang punya iman. Karena itu yang berkenan sama Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bilang begini. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, gak mungkin kita berkenan kepada Allah. Iman itu bukan sekedar percaya. Iman itu bukan sekedar percaya mujizat. Iman itu bukan sekedar percaya tahun depan saya nikah. Tahun depan saya naik pangkat. Bukan itu Bapak Ibu. Iman itu bicara soal menyerahkan dan mempercayakan hidup pada Tuhan. Iman bicara soal mengenal Allah. Karena kita gak mungkin mempercayakan hidup kita pada orang atau pribadi yang kita gak bisa percaya. Iman adalah mengenal Allah. Iman bukan sekedar percaya. Karena Yakobus pasal 2 mengatakan iblis pun percaya. Kalau kita bilang kita percaya Allah, iblis juga percaya sama Allah. Dan dia gemetar. Sedangkan kita kadang-kadang gak gemetar. Tapi percaya dan taat, itulah iman Bapak Ibu. Kalau kita habis jogging, habis nge-gym, olahraga, kehausan, dikasih botol minum, air mineral, Anda percaya bahwa botol ini bisa menghilangkan haus Anda? Percaya gitu kan? Tapi kalau nggak diminum, hilang nggak hausnya? Anda percaya loh, botol ini bisa airnya bisa menghilangkan dahaga Anda. Percaya. Tapi hanya dengan percaya, hilang nggak hausnya? Enggak kan? Anda perlu ambil langkah untuk buka botolnya dan minum kan? Karena iman itu bukan sekedar percaya, tapi percaya dan melangkah. Iman adalah penangkal bagi dosa Bapak Ibu. Ingat baik-baik bahwa akar dari segala dosa adalah ketidakpercayaan. Dosa apapun akarnya tidak percaya. Kenapa orang berzina? Karena dia gak percaya bahwa Yesus sumber kepuasan. Dia gak percaya bahwa satu pasangan aja sudah cukup. Kenapa orang mencuri? Karena dia gak percaya bahwa Allah menyediakan. Kenapa orang berbohong? Karena dia gak percaya pemeliharaan Tuhan. Sehingga dia perlu gak jujur dalam berbisnis dan sebagainya. Ketidakpercayaan adalah akar segala dosa. Makanya waktu kita punya hati yang penuh dengan iman, percaya kepada Tuhan, itu kita sedang menangkal dosa. Kita punya hati yang berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena itu miliki iman di hati kita. Amin Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita gak pernah merenungkan firman, gak pernah membaca firman, gak pernah mendengar firman, iman gak akan muncul. Karena bahan dasarnya iman itu adalah firman. Gak ada firman, gak ada iman. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bicara soal iman. Saya berdoa supaya jemaat Lifehouse semuanya hidup dengan iman. Amin. Live by faith and not by sight. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Karena lawan dari iman itu adalah panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita raba, rasa, dengar itu seringkali mempengaruhi kita. Padahal Tuhan mau kita hidup karena kita mengenal Dia. Karena tuntunan-tuntunannya. Bicara soal iman Bapak Ibu. Saya menutup dengan ini. Ada dua sisi iman yang perlu kita kenal dalam hidup kita. Kalau kita bicara soal iman, kita perlu tahu bahwa iman itu punya dua sisi dan kita perlu kedua-duanya. Sisi iman yang pertama adalah ketika Anda minta dan Tuhan kasih. Tuhan, aku butuh mujizat. Tuhan, aku butuh kesembuhan. Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Kita berseru, kita percaya pada pertolongannya, kita percaya pada kuasanya, kita percaya pada kasih-Nya. Itu adalah sisi iman yang pertama. Ketika Anda minta dan Tuhan kasih. Tapi ada sisi iman yang kedua Bapak Ibu. Yaitu ketika Tuhan minta dan kita yang harus kasih. Abraham itu menghidupi dua sisi iman ini. Ada kalanya Abraham berdoa, dia minta dan Tuhan kasih. Dia minta anak, dia minta keturunan, dia berseru sama Tuhan, dia percaya dan Tuhan kasih Ishak. Ada saatnya Abraham menghidupi dan mengalami sisi iman yang pertama ketika dia minta dan Tuhan kasih. Tapi Kejadian 22 menceritakan kepada kita sisi iman yang kedua Bapak Ibu. Ketika Tuhan yang minta dan dia harus kasih.
Abraham minta anak, Tuhan kasih anak. Kali ini Tuhan yang minta anaknya. Dan Abraham naik ke Gunung Moria karena dia percaya, karena dia beriman, karena dia mengenal Allah. Abraham ditantang melakukan sebuah budaya yang dilakukan oleh penyembah dewa Molok, mempersembahkan anak kepada dewa. Bayangkan Bapak Ibu, itu kan gak make sense. Tapi karena dia mengenal Tuhan dan dipercaya kepada Tuhan, dia bawa Ishak ke atas, dia persembahkan ke situ. Karena buat Abraham iman bukan cuma waktu dia minta dan Tuhan kasih, tapi juga waktu Tuhan minta dan dia harus kasih. Apa yang Tuhan lagi minta di hidup kita? Maukah kita dengan percaya, dengan penuh iman, menyerahkannya kepada Tuhan? Waktu kita menyerahkannya sama Tuhan, saat itulah Anda punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin, Tuhan berkati. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Datang pada Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dengar firman Tuhan. Dan setiap dengar firman Tuhan kita perlu respon. Saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang tahu bagaimana memberi respon kepada firman Tuhan. Yaitu kita perlu mendengarkannya dengan respect, dengan hormat, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Dan siang hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu, jemaat Lifehouse yang hari-hari ini Anda sedang dalam keadaan yang tidak baik. Anda sedang mengalami titik terendah dalam hidup Anda. Anda sedang mengalami Anda difitnah. Anda sedang mengalami Anda ditipu dan dicurangi. Anda sedang mengalami Anda kehilangan apa yang berharga dalam hidup Anda, sehingga mungkin dengan jujur Anda bilang, saya datang dengan hati yang sangat kacau Pak Pendeta. Saya mungkin merasakan seminggu ini seperti gak kayak Kristen lagi. Karena saya ada di ambang kepahitan, kemarahan yang begitu hebat dengan keadaan saya karena perlakuan-perlakuan dari orang sekitar saya. Hari ini Tuhan gak mau kita hanya mengejar jadi pribadi yang berkenan hanya ketika keadaannya baik saja Bapak Ibu. Tapi saya percaya ujian ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, itu adalah momen untuk kita betul-betul menjaga hati dan bisa tetap memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Apapun keadaan Anda hari ini, apapun masalah Anda hari ini, jangan pernah kehilangan hati Anda. Jangan pernah kehilangan hati yang berkenan pada Tuhan. Anda boleh kehilangan bisnis, kehilangan klien, kehilangan orang yang Anda cintai, kehilangan reputasi. Tapi hari ini jangan kehilangan hati yang berkenan sama Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang mau menetapkan langkah-langkahmu. Dia mau mendirect kehidupanmu. Mendirect orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hari ini kalau itu Anda ada di ambang kekecewaan, keputusasaan, kemarahan, titik terendah, takut, bingung. Hati Anda seperti kacau, bahkan Anda di ambang untuk melanggar firman Tuhan karena kemarahan dan kekecewaan Anda. Tapi Anda hari ini tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa Anda harus punya hati yang berkenan sama Tuhan. Bolehkah letakkan tangan kanan Anda di dada Anda pada siang hari ini? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, tolong kami anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan. Kami terbatas, kami lemah. Keadaan yang kami alami ini gak baik-baik buat kami. Bahkan mungkin menurut pemikiran kami ini sudah di batas kekuatan kami. Tapi hari ini kami minta anugerah-Mu turun menjamah kami semua di dalam nama Yesus. Tolong kami untuk tetap jaga hati waktu kami dilukai. Tolong kami untuk tetap jaga hati waktu kami kehilangan apa yang penting di hidup kami. Tolong bantu kami untuk punya hati yang tetap berkenan di hadapan Tuhan waktu kami hari-hari ini kehilangan reputasi kami bahkan Tuhan. Anugerah-Mu turun hari ini buat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ada kekuatan ilahi dalam hidup kami hari ini yang memampukan kami untuk menjaga hati kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Apapun boleh terjadi, apapun boleh hilang hari ini, tapi biar kami punya hati yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang penuh pertobatan, hati yang mengejar dan melakukan kehendak Allah. Dan juga punya hati yang mengasihi-Mu dengan tulus Tuhan. Punya hati yang penuh dengan iman, percaya penuh pada pemeliharaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau gak akan membiarkan kami dalam keadaan ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu sendiri akan mengubah keadaan kami. Dan membawa kami naik, melampaui semua keadaan kami hari ini. Terima kasih,
Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kuasa-Mu, kasih-Mu itu memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.